Ya, saya mau berangkat dari hal-hal yang sebetulnya bukan berarti ini tidak disepakati, tetapi justru saya berangkat dari hal-hal yang ini diyakini dan disepakati oleh negara ini ketika bicara bagaimana proses pemilu yang akan dilakukan di Indonesia. Pemilu inklusif gitu ya. Jadi ini bukan hanya title dari teman-teman Konde sebagai judul dari kegiatan ini, tetapi justru ini sebetulnya sudah menjadi komitmen negara ketika mau melakukan pemilu itu harus inklusif gitu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman Konde atas buku panduannya, keren gitu, dan ya boleh dong tepuk tangannya pelit amat, yang kenceng dong buat Konde gitu. Terima kasih dan berharap bahwa ini menjadi awal kita kerja bersama bagaimana sebetulnya pemilu di Indonesia yang kita akan melihat apakah 2024 juga sesuai harapan. Saya mau mengantarkan bahwa inklusif itu seperti apa. Saya yakin teman-teman sudah hafal dan sudah khatam lah bahwa inklusif apa. Tapi saya hanya ingin kita remind lagi gitu ya, kita refresh lagi. Karena jangan-jangan kita masih ada yang berpikir inklusif yang penting ada disabilitas di situ udah inklusif begitu lah. Ada teman-teman dari kelompok misalkan dengan orientasi seksual yang lain, kemudian teman-teman perempuan, lansia dan sebagainya sudah ada di situ 1-2 orang. Oh ini udah inklusif. Jadi kalau saya mau mengambil 3 poin aja, ketika kita bilang inklusif adalah kita mengikut sertakan semua elemen masyarakat dan tidak ada yang ditinggalkan. Artinya ya nggak ada alasan bahwa 1-2 orang karena satu hal kemudian dia tidak diikutkan, tidak dilibatkan, maka ini tidak inklusif. Kedua adalah semua orang tanpa dibedakan atas dasar apapun, dan yang ketiga tidak hanya pada konteks fisik manusianya tetapi pada konteks substansinya. Jadi inklusif bukan berarti hanya karena dia sudah ada secara fisik orangnya maka dianggap sudah inklusif gitu, tetapi seharusnya kita bicara inklusif adalah bicara pada konteks substansi. Saya mengutip ya, biar saya nggak dianggap kemudian ini maunya kalian Amita, ini maunya gerakan perempuan bahwa pemilunya harus inklusif gitu, atau maunya masyarakat sipil. Saya mengutip perkataan ataupun yang disampaikan oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum ya, Ibu Betty. Saya ambil dari kpu.go.id tanggal 4 Oktober 2023, jadi sudah cukup lama. Katakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu inklusif. Artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini menyangkut perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka sepanjang memenuhi persyaratan. Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas. Artinya ini sudah menjadi komitmen bahwa pemilu yang akan dilakukan 2024 adalah inklusif dan bukan hanya sebatas secara fisik kalau dilihat dari yang disampaikan. Jadi kalau kita bicara bagaimana pemilu inklusif dan saya tambahkan berperspektif gender, itu ya dalam tahapan semua pemilu dong, dari mulai pra pemilunya dan pasca pemilunya, bukan hanya pada di tengah saja pada pemilu inklusif, tapi pra pemilunya tidak dilihat, tidak kemudian menjadi landasan, apalagi pasca pemilu. Gambaran yang tadi disampaikan Bu Yuni, pengalaman langsung dari Bu Yuni adalah memperlihatkan bagaimana sebetulnya proses pemilu kita itu belum mendasarkan pada konsep inklusif. Jadi teman-teman, saya hanya mau mendasarkan pada pemilu 2024 mendasarkan pada 2 hal.
Ini berkaitan dengan hasil riset kami. Jadi saya akan menyampaikan hasil riset sebetulnya dari Kalyana Mitra dan teman-teman di organisasi masyarakat sipil lain terkait pemilu 2024 dan juga beberapa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi dari masyarakat sipil yang mengawal pemilu 2024. Ada dua hal besar yang ingin disampaikan, yang saya akan sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi selama pemilu 2024 dan yang kedua terkait dengan keterwakilan perempuan hasil pemilu 2024. Jadi yang pertama kekerasan berbasis gender. Jadi kami Kalyana Mitra, kemudian Flower Aceh, Lapan Ambon dan Solidaritas Perempuan Anging Mamiri Makassar itu melakukan sebuah studi waktu itu untuk melihat bagaimana kekerasan berbasis gender apakah terjadi selama pemilu 2024. Jadi kita akan melihat beberapa informasi yang kita dapatkan selama pemilu 2024. Jadi studi ini ingin menemukan dan menghimpun data informasi mengenai intimidasi, diskriminasi, kekerasan berbasis gender terhadap pemilih, peserta pemilih dan juga penyelenggara pemilu. Jadi kita tidak hanya menyoroti pada satu titik atau satu entitas yaitu pemilih, tetapi juga teman-teman dari penyelenggara pemilu. Lokasi pemantauannya Jakarta, Ambon, Makassar, dan Aceh. Ya, ada 8 bentuk teman-teman yang kita dapatkan dari hasil riset kami. Itu ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender yang kita temui berdasarkan fakta-fakta di lapangan, terutama di 4 wilayah lokasi riset ini. Yang pertama intimidasi. Jadi nanti teman-teman bisa membaca sakap. Jadi intimidasi terhadap perempuan, kelompok rentan untuk memilih calon tertentu itu masih terjadi, bahwa kemudian ada penggiringan massal untuk diarahkan pada satu pemilih tertentu gitu. Itu terjadi. Jadi intimidasi. Kalau tidak memilih, kalau di sini yang kita dapatkan kalau tidak memilih maka nggak akan dapat bansos. Itu memang terjadi ya. Itu hasil riset. Jadi ternyata memang itu terjadi intimidasi untuk memilih satu calon tertentu. Kemudian atas konsekuensi lain yang kemudian kalau tidak dilakukan, intimidasi terhadap relawan, juga intimidasi terhadap panitia ataupun petugas penyelenggara pemilu itu juga terjadi. Yang kedua, bentuk kekerasan berbasis gender yang kedua yang kami temukan dalam pemilu 2024 adalah diskriminasi. Diskriminasi yang pertama adalah diskriminasi terhadap perempuan penyelenggara pemilu. Jadi misalkan tidak dilibatkan dalam proses-proses yang strategis ya, jadi lebih kepada teknis. Kemudian diskriminasi terhadap caleg perempuan, dipaksa mendaftarkan diri menjadi caleg untuk memenuhi kuota 30%, tetapi biaya untuk proses semua pencalonan itu dibebankan kepada si calon legislatif itu. Kemudian mendapat urut terakhir gitu. Stik dikuasai petinggi partai dan diganti oleh partai tanpa keterangan. Jadi kita masih menemukan seperti yang tadi disampaikan Mbak Yuni ya. Jadi memang tidak mudah ketika perempuan ditempatkan sebagai calon legislatif atau calon dari partai tertentu untuk kemudian dianggap sebagai sebagai alat untuk memenuhi agar partainya lolos gitu. Karena kan salah satu ketentuan partai politik lolos menjadi peserta pemilu, dia harus memenuhi kuota 30%. Meskipun nanti kita akan lihat di bagian keterwakilan perempuan, apa partai-partai ini sebetulnya lolos atau tidak, meskipun kenyataannya sudah lolos. Yuk lanjut. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah narasi seksis terhadap caleg perempuan. Tadi sempat disinggung sebetulnya di awal kalau tidak salah oleh moderator ya. Jadi juga Bu Yuni, haram bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, ini kuat sekali. Di Pilkada 2024 media yang sudah mengangkat isu-isu ini sudah di beberapa wilayah. Salah satunya saya kemarin setelah diskusi dengan teman-teman juga di salah satu di Aceh misalkan, ada salah satu perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tapi sudah mulai nih di media sudah mulai keluar isu bahwa
kenapa Aceh harus dipimpin oleh perempuan? Kenapa harus perempuan? Tidak ada laki-laki gitu loh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Seperti yang tadi dialami disampaikan oleh Bu Yuni bahwa masih kuat ya, di kita tuh masih kuat bahwa perempuan itu haram menjadi pemimpin karena dianggap kurang rasional, karena lebih mitosnya adalah lebih banyak pakai perasaan daripada pakai akal dan sebagainya. Kemudian kampanye untuk memilih caleg perempuan berdasarkan cara berbusana. Nah, tadi sebetulnya pengalaman langsung ya yang disampaikan Bu Yuni. Ini relate sekali, padahal kami tidak melakukan di Jogja riset ini, tetapi ternyata Bu Yuni dari Jogja, dari Bantul juga mengalami hal yang sama. Jadi masih dilihat. Jadi kita akan melihat banyak teman-teman perempuan, caleg-caleg perempuan pada pemilu 2024 yang mungkin awalnya kita tahu tidak berhijab, misalkan ketika dia mencalonkan diri tentunya harus berhijab. Gitu, ada yang seperti itu. Kemudian berdasarkan cara busana. Terus kemudian ada kalau dia tidak berhijab maka dianggap bahwa itu tidak mewakili dan sebagainya. Dan stigma negatif kalau caleg perempuannya adalah seorang janda. Tambah lagi gitu loh. Tambah lagi saya pernah melihat salah satu baliho misalkan di arah, karena saya suka naik kereta ya, kereta Tanah Abang menuju dari stasiun Tanah Abang menuju Tamrin. Itu ada salah satu baliho yang kemudian karena mungkin saya nggak tahu caleg perempuannya ini siapa, tapi mungkin karena dia janda, jadi pertanyaannya kita akan dipimpin oleh seorang janda. Ya kenapa gitu ya? Masalahnya di mana gitu sebetulnya? Tetapi ini teman-teman, ini terjadi stigma-stigma narasi seksis bagi caleg perempuan ini dialami langsung oleh teman-teman caleg perempuan. Yang keempat, kekerasan seksual. Jadi pelecehan seksual terhadap perempuan caleg dan jurnalis pada saat kampanye itu juga terjadi. Kami ada informasi dan datanya. Kemudian pemaksaan perkawinan untuk pemenangan suara, pemaksaan penggunaan jilbab tadi pada perempuan caleg, kalau ingin menjadi caleg harus pakai jilbab. Pengungkapan orientasi seksual perempuan caleg gitu ya, dibuka tanpa concern dan sebagainya sebagai sebuah bentuk intimidasi dan juga penyerangan. Pemaksaan penggunaan jilbab oleh partai karena partai itu yang tinggal dengan agama tertentu, dan juga penyebaran konten seksual perempuan caleg. Ini kekerasan seksual. Kita juga melihat ini terjadi tidak hanya pada caleg perempuan, tetapi kekerasan seksual juga dialami oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Relasi kuasa yang kuat sehingga banyak teman-teman penyelenggara pemilu yang juga menjadi korban kekerasan seksual oleh para petinggi-petinggi di penyelenggara pemilu itu sendiri gitu ya, karena relasi kuasa yang cukup kuat. Yang kelima adalah kekerasan di ranah private, ranah personal, ranah domestik atau ranah keluarga. Jadi temuan kami teman-teman, ternyata perbedaan siapa yang dipilih itu juga mempunyai dampak pada kekerasan di dalam rumah tangga. Perceraian sampai terjadi. Kalau mereka yang masih pacaran, kami menemukan mereka yang masih pacaran sampai putus karena berbeda pilihan misalkan gitu. Terus kemudian kalau sudah berkeluarga, mereka ada yang kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga sampai perceraian karena perbedaan itu atau eksploitasi ekonomi gitu ya untuk pendanaan kampanye. Jadi karena yang maju harus laki-laki, tapi istrinya suruh cari uang gitu ya, suruh cari uang untuk membiayai kampanye si suaminya. Tetapi tadi pertanyaannya sebenarnya sama ya, ketika Bu Yuni ditanyakan dapat dukungan nggak dari suami. Nah pertanyaannya kalau suami ditanya nggak dapat dukungan nggak dari istri, sama halnya apakah ketika perempuan juga mencalonkan diri dia akan disupport modalnya oleh pasangannya. Yang keenam adalah si perempuan dan kelompok rentan untuk perolehan suara. Jadi penggajian sebagai sasaran kampanye, perempuan dimanfaatkan untuk pengumpulan KTP, dan penyalahgunaan pendampingan kelompok disabilitas, ODGJ dan lansia untuk memperoleh suara. Jadi teman-teman ODGJ disabilitas tidak diberikan kemudahan akses untuk pada saat pemilihan, tetapi suaranya digunakan oleh kelompok tertentu gitu. Itu juga ditemukan. Yang ketujuh adalah pemungutan suara yang tidak inklusif. Jadi ini jelas kalau kita tadi merujuk dari yang disampaikan salah satu komisioner KPU bahwa
pemilu 2024 akan inklusif, tapi ternyata belum. Jarak TPS yang jauh, kemudian kotak suara yang terlalu tinggi, yang sehingga orang agak sulit gitu ya, seperti saya misalkan, kalau kotak ketinggian sulit juga gitu masukin kotak suara. Kemudian tidak ada kertas suara khusus teman-teman netra, buta, tidak ada petunjuk bagi teman-teman disabilitas dengan keragamannya. Jadi keragaman disabilitas itu cukup banyak, sehingga harusnya kalau inklusif maka media tools dari proses pemilihan itu juga disediakan, tidak hanya satu jenis disabilitas saja. Kemudian kendala administrasi, stigma negatif terhadap teman-teman pemilih dari kelompok LGBTIQ+. Yang terakhir, bentuk yang kami temukan adalah beban kerja berlebih pada penyelenggara pemilu ya. Kita masih menemukan seperti pemilu 2019, banyak teman-teman penyelenggara pemilu yang jatuh sakit, keguguran, yang lagi hamil, dan sampai juga masih terjadi di 2024. Nah, siapa korban dan siapa pelaku? Dari hasil riset kami, ternyata yang menjadi korban itu dari mulai pemilih, gitu ya. Dari pemilih, teman-teman LSM, akademisi, jurnalis, pendamping komunitas, relawan, penyelenggara pemilu, dan caleg perempuan sendiri. Itu ada yang menjadi korban. Jadi korban-korban yang kami temui itu kategorinya seperti ini ya, dari kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga dan sebagainya. Siapa pelakunya secara politik? Pimpinan dan anggota partai politik, kemudian kandidat atau calon kontestan lain dalam pemilu, kemudian simpatisan atau militansi partai, secara sosial, keluarga, tokoh dan kelompok masyarakat, dan secara negara, petugas dan pelaksana pemilu, aparat dan juga pejabat negara. Salah satunya juga termasuk di dalamnya ada penyelenggara pemilu sendiri. Nah, yang kedua, isu yang kedua adalah keterwakilan perempuan. Ya, saya hanya mengambil tiga yang kalau kita bicara keterwakilan perempuan, kita punya Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 2. Teman-teman bisa membuka itu. Kita bicara bagaimana memastikan keterwakilan perempuan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang SHIDO, dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri yang memastikan kuota 30% itu ada keterwakilan perempuan. Nah, akan tetapi kita punya gitu ya tadi, kita punya landasan hukumnya, aturannya, dan itu dibuat dengan secara sadar oleh negara. Akan tetapi satu, terjadi kemunduran kebijakan afirmasi kuota 30% melalui peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang melakukan pembulatan ke bawah. Dampaknya apa? Akhirnya sulit bagi perempuan untuk mencapai kuota 30%. Pembulatan ke bawah maka secara penghitungannya membuat suara perempuan akan semakin turun, hilang gitu karena pembulatannya ke bawah. Jadi ini juga yang waktu itu kami dengan teman-teman masyarakat sipil lain melakukan gugatan ke DKPP terkait dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 juga ke Mahkamah, untuk mengatakan bahwa kalau ini pembulatannya ke bawah, maka kesempatan perempuan untuk menduduki posisi di parlemen itu akan menjadi berkurang. Bagaimana kita akan mencapai 30% kalau pembulatannya diletakkan ke bawah? Kita ada penghitungannya teman-teman. Dan kalau boleh kemudian kita cek sama-sama, silahkan dicek. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Pemilu itu kewajiban bagi peserta pemilu yaitu partai politik harus memenuhi kuota 30%. Itu undang-undang yang ngomong, bukan saya. Artinya ketika dia tidak memenuhi kuota 30%, harusnya dia tidak menjadi peserta pemilu dong. Kan logikanya gitu kalau undang-undangnya berbicara gitu. Nah, tetapi teman-teman boleh cek dari semua partai politik, hanya satu partai yang memenuhi kuota 30% lainnya. Tapi saya nggak mau menyebut, dan saya kalau ditanya nggak akan nyebut siapa satu itu karena cuma satu, jadi saya nggak mau karena saya nanti dianggap kadernya lagi. Saya nggak mau nyebut, tapi hanya satu. Saya hanya ingin menggambarkan dari sekian partai politik peserta pemilu hanya satu yang memenuhi kuota 30%. Semuanya rata-rata 28,27, gitu.
Ada datanya, nanti saya bisa share. Ada datanya, itu hanya satu yang kemudian dia memenuhi kuota 30%. Kalau kita mau patuh pada undang-undang, harusnya nggak bisa dong jadi peserta pemilih, kan gitu. Ya tadi, karena pembulatannya ke bawah, maka penghitungannya menjadi semakin turun dari 30%. Nah, tindakan afirmasi kuota 30% itu sampai saat ini tidak dimaknai secara substantif, tetapi hanya pada tataran teknis. Makanya berbondong-bondong kalau menjelang pemilu semua partai politik pasti cari perempuan. Siapa yang mau nyalon? Semua ditawarin, apapun backgroundnya pasti. Yang penting partai saya ada caleg perempuan, semua ditawarin, kan gitu, berbondong-bondong. Tetapi bukan pada hal yang mendasar gitu, yaitu terkait dengan ruang pemenuhan hak asasi setiap warga. Jadi belum pemaknaan kuota 30% belum pada ranah di mana itu berbicara keterwakilan setiap warga negara, memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi itu punya hak untuk dipilih gitu. Tetapi hanya pada tataran apa ya bahasanya, mungkin kalau administrasi gitu ya. Jadi karena disuruh 30% yang penting ada perempuan. Terus siapapun diambil gitu ya. Kita menemukan ya, misalkan ada ibu rumah tangga yang dia nyalek, terus ketika saya tanya, "Ibu nyalek?" "Nggak tahu, pokoknya saya kemarin diminta KTP, terus kemudian tiba-tiba saya ada daftarnya di situ gitu." Untuk memenuhi kan gitu. Itu jadi. Kemudian dianggap menjadi beban partai politik karena harus mencari calon legislatif perempuan yang ini karena tidak dalam kerangka kerja panjang bagi peserta pemilu gitu ya, atau partai politik. Kalau makna kuota 30% dimaknai sebagai sebuah kewajiban sebagai peserta pemilu dan negara memberikan kepatuhan untuk penegakan hukumnya secara jelas, maka partai politik seharusnya tidak gamang gitu ya, tidak gamang dan tidak merasa sulit mencari calon legislatif perempuan, karena kan persiapannya 5 tahun. Pemilu sekarang 2024, akan pemilu lagi 2029. Kan masih ada nih 5 tahun, harusnya bisa dong proses itu dijalankan untuk kemudian menjaring keterwakilan perempuan kalau memaknainya secara substantif, secara prinsip. Tapi kalau memaknainya hanya administrasi, pasti menuju 2029 atau beberapa bulan sebelum pendaftaran partai peserta pemilu, pasti dia akan tergopoh-gopoh mencari calon perempuan. Ya pasti akan sulit, orang tinggal berapa hari lagi. Kan gitu. Ini logika yang dibalik menurut kami ketika kami juga mengajukan dan berdiskusi dalam sidang terkait keterwakilan perempuan. Kami mengatakan ya akan sulit kalau hanya dicari beberapa bulan sebelum pendaftaran, padahal kita punya masa nih 5 tahun. Ini kemana saja, seharusnya ini yang dilihat. Akses dan kesempatan yang belum terbuka lebar bagi yang bebas bagi perempuan karena beban ganda, kesulitan perempuan untuk maju tidak semudah langkahnya bagi berbeda dengan laki-laki. Perempuan masih banyak pertimbangan, perempuan masih banyak hal di belakangnya yang harus menjadi pertimbangan untuk maju. Nah, ini data saya ngambil dari teman-teman Perludem, saya sudah izin dari teman Perludem sudah menghitung perolehan suara perempuan dari mulai tahun 99 sampai yang 2000. Jadi 2024 kita memperoleh 22,1%. Memang ada peningkatan dari 2019 yaitu 20%, 22,1%. Tetapi ini juga kemudian menjadi analisa lagi mendalam, siapa 22,1% ini? Apakah memang mereka yang memang perempuan-perempuan yang memang punya ruang dan punya passion dan memang ada di situ, atau mereka adalah perempuan-perempuan dari rangkaian oligarki, ini anak siapa, ini keluarga siapa dan siapa gitu ya. Ini juga masih menjadi catatan kami dan terus akan kita pantau untuk melihat bagaimana 22,1% ini bicara.
Dan ini teman-teman, dampak KBG saya pikir tadi sudah cukup banyak disampaikan juga oleh hasil pengalaman dari Bu Yuni. Salah satunya adalah keterbatasan visibilitas perempuan, kurangnya jumlah kelompok rentan yang terdaftar, dan akhirnya banyak perempuan juga yang mengundurkan diri dari pencalonan. Faktor dan akar kekerasan berbasis gender dalam pemilu, teman-teman, budaya patriarki, norma gender, stereotip, ketimpangan relasi kuasa, kurangnya kesadaran dan pendidikan, dan juga impunitas ya. Itu juga menjadi salah satu ketika ada pengampunan atas misalkan kekerasan yang terjadi, kemudian pelakunya mendapatkan impunitas. Terakhir, terkait dengan prinsip dan nilai, teman-teman, menurut kami dari hasil riset dan juga pengalaman kami melakukan monitoring maupun pengawalan di pemilu 2024, prinsip keadilan, kesetaraan substantif. Jadi betul-betul kesetaraan substantif yang substans gitu ya. Bukan kesetaraan hanya bilang harus sama, tetapi kesetaraan substantif itu mengandung sesuatu yang sangat mendasar, relasinya harus setara gitu. Tidak ada ketimpangan di situ. Partisipasi bermakna, kebebasan, siapapun bebas memilih dan juga berbagi peran. Ini adalah prinsip dan nilai yang selama ini bagian dari gerakan kami, gerakan di keadilan dan kesetaraan gender, gerakan feminis untuk melihat bicara demokrasi dengan perspektif feminis. Itu saja dari saya sharingnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.